there she is. You don't like it? Dad, what do you do? Dan halo sobat mager sekalian, kembali lagi di Minimal Nonton. Masih bersama saya Abda. Salah satu film trailer kriminal yang menjadi favorit saya kali ini berjudul Girl in the Basement, mengenai cerita tentang seorang gadis remaja yang mengalami kekerasan seksualitas dari keluarganya sendiri, dimana lebih tepatnya peristiwa incest atau hubungan sedara. Lalu seperti apa kisahnya? Mari kita simak sampai habis. Langsung saja pasang posisi mager kalian dan inilah Girl in the Basement. Have to go faster. I'm going as fast as I can. Stop breathing. Please keep breathing. Wait here, please. Come on. Di awal film kita diperlihatkan kejadian seorang anak perempuan yang sedang sesak nafas. Ia dilarikan ke rumah sakit dan nampak keadaannya hampir tidak tertolong sama sekali. Di samping sang ibu yang terus saja khawatir akan keadaannya, scene pun berganti di sebuah makan malam. Tampak itu flashback kejadian beberapa tahun lalu, di mana perbincangan tampak tidak baik-baik saja antara si bapak dan anak perempuannya. Amy, stay out of it. It was just a party. The big deal is your attitude. Sit. Listen to your father. Kisah pun berlanjut saat salah satu si anak perempuan keluar malam dan dijemput oleh pacarnya. Ia menuju ke sebuah pesta di pinggir danau, yang padahal sudah jelas-jelas mereka berdua tidak mendapatkan izin dari sang bapak, alias mereka berdua nekat. Terbukti saat kedua orang tuanya membuka kamar, Sarah ternyata tidak ada di dalam kamarnya. Jadi nama anak perempuan ini adalah Sarah. Scene pun berganti di sebuah pesta api unggun terlihat begitu asik, dan Sarah terlihat menikmati waktu bersama kekasihnya di samping sang ayah yang terus saja khawatir. Akan tetapi kedua kekasih itu sangat menikmati waktu berdua dengan sebuah alunan musik. Dan tidak terasa waktu menjelang pagi, sang bapak memergoki Sarah diantar pulang. Dan saat itu juga sang bapak marah hingga terjadi sebuah keributan. Tanpa sengaja Sarah mengucapkan, "Aku akan pergi dari rumah ini," sehingga sang bapak marah lalu menahan Sarah agar tidak pergi. When you're in my house. Lalu setelah perdebatan itu Sarah pun masuk ke kamar dan ditemani kakaknya, sehingga timbul curhat antar keduanya. Di balik kamar si bapak mendengar rencana Sarah saat mengobrol di kamar dengan kakaknya, sehingga si bapak teringat dengan ruangan rahasianya di balik lemari buku. Tiba di hari kelulusan Sarah, tampaknya mereka merayakan kelulusan Sarah. Akan tetapi disinilah kisah kejam akan dilalui Sarah menjelang kedewasaannya. Pada hari itu, Sarah akan mengalami kejadian yang tak bisa dibayangkan. Dimulai saat Sarah ikut membantu memindahkan barang ke bawah tanah, yang padahal ruangan itu belum pernah Sarah masuki. Sarah terus saja merasa bingung dan terus saja masuk, tapi si bapak langsung mengunci Sarah di dalam sana, dan Sarah pun berteriak. Dan seperti kita tahu, disinilah cerita Sarah akan dimulai. Too bad. What are you doing? Dad, what are you doing? Sarah pun panik dan terus saja mencoba mencari bantuan dan jalan keluar. Namun tampaknya ruangan tersebut sangatlah tertutup, sehingga tragis si bapak berniat mengunci Sarah untuk waktu yang sangat lama. Scene pun berpindah ketika si ibu panik. Si Sarah tidak kunjung pulang, si ayah terlihat biasa saja. Kelihatannya mereka tidak tahu kejadian Sarah waktu siang tadi. Kisah pun berlanjut di hari kedua Sarah dikurung. Ternyata ruangan tersebut tidak bisa terbuka karena sebuah kode akses yang hanya diketahui si bapak. Di hari keempat, si bapak mengunjungi Sarah ke dalam ruangan. Tapi sayangnya saat ia mencoba kabur, salah satu pintu lagi memerlukan kode akses, sehingga Sarah harus tertangkap dan masuk ke ruangan yang sama lagi. Action reactions. No actions.
action, reaction. Dikarenakan Sarah terus saja membantah, si bapak pun tak tahan sehingga Sarah diajak pargoy oleh si bapak secara paksa. Sungguh kejadian yang sangat naas menimpa Sarah. Terlihat Sarah yang harus menanggung beban kehidupan ini di dalam sebuah basement yang akan bertahan hingga tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya scene berganti, terlihat usaha ibu Sarah melaporkan semua kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat dengan menjelaskan apa saja kejadian sebelum Sarah menghilang. Akan tetapi si bapak terus menutupi semua kebohongan ini, bahkan di depan pihak berwajib. Sehingga semenjak hari itu Sarah dibuatkan laporan surat orang hilang dan polisi segera melakukan pencarian terhadap Sarah. Lalu polisi itu pun pamit pergi. Tiba di hari ke-7 terlihat Sarah yang sudah mulai frustasi, terbayang-bayang akan beberapa waktu lalu bersama kekasihnya. Teringat sebuah janji bahwa kelak mereka akan berkencan sembari membawa helm kesayangan masing-masing. Dan di dalam sana tak henti-hentinya Sarah bersedih. Di atas bertepatan sosok kekasih Sarah, Chris, mendatangi rumahnya dan berbincang dengan si bapak. Akan tetapi si bapak juga berbohong kepada Chris bahwa Sarah sudah pergi beberapa waktu lalu dengan Steve, pacar barunya. Chris pun langsung berpamitan dengan si bapak dan langsung tancap gas pergi dari rumah Sarah. Lanjut di hari ke-21 Sarah dikurung hampir 1 bulan saja dan tiba-tiba si bapak datang membawa sebuah kue ulang tahun. Happy birthday. You're 18 now. What do you say? Dan tak luput si bapak membawakan sebuah hadiah berupa gaun seksi warna merah dan mengharuskan Sarah memakainya. Sungguh kejam si ayah kandung ini. Selanjutnya Sarah meminta sebuah TV dan jam dinding agar Sarah bisa mengetahui waktu di dalam sana. Waktu terus berlalu dan hari-hari Sarah dilewati hanya dengan merenung sembari melihat jam dinding berputar berharap waktu akan cepat berlalu. Kini tiba di hari ke-38 terlihat Sarah memakan sebuah makanan kaleng dan terbesit di pikirannya sebuah ide mencelakai si bapak menggunakan tutup kaleng yang tajam. Sehingga saat si bapak masuk, Sarah memancingnya dengan menggunakan gaun seksi dan mencoba menusuk si bapak dari belakang. Namun sayangnya hal itu diketahui si bapak dan percobaan Sarah kala itu gagal. Sehingga mau tak mau Sarah harus menerima hukuman pargoy dari si bapak. Dan tak terasa sekarang sudah 354 hari, atau tepatnya 1 tahun Sarah berada di basement itu. Terlihat Sarah sudah hamil dan itu adalah ulah dari si bapak. Tak lama setelah itu bertepatan bayi Sarah sudah waktunya lahir. Dan mau tak mau Sarah harus melahirkan bayinya di tempat itu juga. Untung saja kelahiran Sarah ini berjalan lancar dan bayi pertama Sarah adalah bayi perempuan. Lalu Sarah memberi nama bayi itu Mary. Si bapak yang bersikap biasa saja, yang padahal bayi Mary adalah anaknya juga. Tak luput sebuah bingkisan juga dibawa oleh si bapak waktu itu. Dan saat Sarah menemukan pisau, ia tidak melakukan apa-apa lagi karena Sarah tahu hal itu akan sia-sia saja. Scene pun berganti, Sarah dan si bapak terlihat seperti sebuah keluarga. Di samping perut Sarah yang sudah terisi lagi, yang menandakan Sarah hamil anak kedua dari si bapak. Dan yang lebih kasihan lagi, Mary tumbuh tanpa tahu yang sebenarnya, bahwa seorang yang ia panggil bapak sebenarnya adalah kakeknya sendiri. Tapi saat di meja makan, si ibu masih saja ngotot ingin mencari Sarah setelah 1 tahun kepergiannya. Dan hal itu pun langsung dibantah oleh si bapak. Lalu si bapak pun pergi. Scene pun berganti, keesokan harinya si bapak membelikan sebuah TV untuk Sarah dan anaknya. Sungguh hal yang sangat menyedihkan. Sarah menghabiskan hidupnya hanya untuk dikurung. Namun kini Sarah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Sekarang adalah tahun ke-7 Sarah berada di basement. Terlihat anak kedua Sarah sudah lahir laki-laki. Dan terlihat Mary, anak pertamanya, sakit. Sehingga Sarah terus memaksa si bapak untuk membawa Mary ke dokter. Tapi si bapak tidak merespon Sarah.
Setiap malam Sarah menceritakan dongeng semasa dia pacaran dulu kepada anak-anaknya sebagai dongeng pengantar tidur. Dengan satu ranjang bersama Sarah, sudah merasa bahagia bersama anak-anaknya. Kisah pun berlanjut saat Amy, kakak Sarah, keluar dari rumahnya. Ia bertemu dengan Chris dan berbincang tentang Sarah. Chris benar-benar tidak tahu tentang berita hilangnya Sarah. Mereka pun berjalan di taman sambil bercerita, dan sepertinya Amy sudah mulai berfirasat aneh tentang si bapak di ruangan bawah tanahnya. Di samping itu, keharmonisan Sarah bersama anak-anaknya terasa begitu bahagia meskipun Sarah terlihat sudah hamil anak ketiganya. Scene pun berganti saat sedang terjadi sebuah perdebatan antara si bapak dan si ibu. Tanpa sengaja kunci ruangan bawah tanah tertinggal di sofa, dan Amy tidak sengaja melihat kunci tersebut. Amy pun bergegas mengambilnya lalu menuju ruangan bawah tanah di samping Sarah yang sedang akan lahiran anak ketiganya. Both of you, stop it! Stop it! I'm gonna find her myself. You don't have to pay for it. You don't have to work. Amy terus saja mencari jejak Sarah, namun kepergok oleh si bapak dan Amy harus gagal. Setelah itu lahiran bayi Sarah yang ketiga. Tapi dikarenakan Sarah sudah terlalu repot mengurus 2 orang anak, Sarah pun berencana memindahkan anaknya itu ke atas agar diurus oleh ibu dan juga kakaknya Amy. Dengan sebuah ide, ternyata Sarah juga menyelipkan sebuah kertas permintaan tolong. Namun si bapak tidak sengaja menemukan kertas yang Sarah selipkan di bawah bayinya. I love you. Dawn? Kisah pun berlanjut. Hari itu tepat 17 tahun Sarah terkurung di basement. Tak sengaja saat sedang duduk, Sarah menemukan bocoran air dari atap yang menandakan sebuah kesempatan mereka untuk keluar dari sana. I think that's right. Yes. Sarah yang dibantu anak-anaknya lalu berusaha melubangi tembok atap saat si bapak tidak ada di rumah. Dan benar saja saat seorang tetangga menyadari pergerakan Sarah di bawah, seorang pria itu berusaha menyelamatkan Sarah, akan tetapi dihadang lagi oleh si bapak. Dan mau tak mau Sarah harus menerima siksaan lagi di bagian perut kali ini, dan mengharuskan bayi keempatnya gugur dan mati. Si bapak pun berlalu membawa mayat itu dan pergi menguburnya. Sungguh kasihan si Sarah. Scene berganti setelah 18 tahun Sarah terkurung. Di hari itu Sarah benar-benar frustasi. 18 tahun ia terkurung dan tidak bisa keluar dari sana. Akhirnya Sarah berkata jujur kepada kedua anaknya tentang semua kejadian ini. Sarah berkata kepada keduanya bahwa Don, si bapak jahat, sejujurnya adalah kakek mereka. Dan hal itu langsung membuat asam lambung Mary naik dan sesak nafas. Lanjut di 19 tahun Sarah dikurung. Hari itu Don memulai menyusun rencana untuk mengakhiri semua ini. Langkah yang sungguh kejam dengan memasukkan asap mobil menggunakan selang menuju ruangan Sarah menyebabkan Mary sesak nafas sehingga mau tak mau Mary harus dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Don mau membawa Mary ke rumah sakit. Saat itu juga Sarah benar-benar menangis setelah keluar dari basement dan melihat rumah setelah terkurung selama 20 tahun di dalam basement. Lanjut, Mary pun dibawa ke rumah sakit dan saat tiba di rumah sakit seperti di awal film tadi, Mary pun berhasil tertolong. Dan di sini setelah Mary berhasil selamat secara ajaib, Sarah mendapatkan sebuah pertolongan untuk lolos dari ini semua. Kesempatan Sarah tiba saat si bapak pergi mengurus biaya rumah sakit. Sarah pun menggunakan kesempatan itu untuk meminta tolong ke siapapun yang ada di sana. Bertepatan di sana juga ada seorang polisi juga. Sarah pun berusaha meraihnya dan akhirnya pada hari itu Sarah mendapat pertolongan dan si bapak pun akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. I need help. Dan semenjak hari itu, setelah bertahun-tahun Sarah menderita karena ulah si bapak, kini Sarah bisa bebas dari perbudakan ayahnya sendiri. Dan di akhir cerita Sarah bisa menikmati kebebasan bersama anak-anaknya.
yaitu Michael, Mary, dan Thomas. Akhirnya cerita pun terungkap. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka ataupun tertarik dengan kisah selanjutnya, tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film dari Minimal Nonton. Terima kasih dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.